Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramja Dewa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah Adaptive Network dengan judul Analisis QoS Routing pada Mobile Ad Hoc Network atau MANET dengan Network Simulator 2. Kita akan masuk ke bagian dasar teori terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mengenai MANET atau Mobile Ad Hoc Network. Jadi, MANET atau Mobile Ad Hoc Network itu merupakan suatu jaringan nirkabel atau wireless yang terdiri dari beberapa atau berbagai node komunikasi mobile yang sifatnya itu independen. Kenapa independen? Karena pada MANET ini tidak membutuhkan suatu infrastruktur yang tetap, melainkan setiap node itu berdiri secara sendiri-sendiri. Dan tiap node di MANET itu karena mereka tidak berinfrastruktur, karena mereka independen, mereka dapat bertindak sebagai router untuk paket forwarding dan juga dapat bertindak sebagai terminal komunikasi untuk sending and receiving packets. Dan MANET ini bersifat fleksibel tentunya dan juga otonom dan tidak bergantung pada infrastruktur untuk transmisi data multi-hop. Jadi dia topologinya itu bakal bisa berubah secara dinamis. Kemudian kita masuk ke ad hoc routing. Nah, ini merupakan suatu tree atau pembagian algoritma routing berbasis ad hoc di mana agak sedikit berbeda dengan routing yang berinfrastruktur. Pada ad hoc, routing dibagi menjadi tiga macam, yaitu proaktif dengan contoh DSDV dan OLSR, kemudian ada reaktif dengan contoh ODV dan DSR, dan juga hybrid dengan contoh TORA dan ZRP. Kita akan masuk ke proaktif routing, di mana routing proaktif itu merupakan suatu algoritma routing, suatu jenis routing pada ad hoc, yang informasi routing pada jaringan itu akan diperbarui secara berkala dalam timestamp atau waktu tertentu. Jadi tiap nodenya itu akan melakukan update secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, apa cost yang harus dibayar atau apa harga yang harus dibayar pada saat suatu jaringan akan mengupdate secara berkala? Yang pertama, yaitu konsumsi daya dan bandwidth yang tinggi. Kemudian, walaupun rutenya mungkin akan selalu terjaga, namun akan beberapa rute bahkan akan sia-sia karena tidak terpakai. Itu adalah harga yang harus dibayar. Tapi untuk kelebihannya ya rutenya akan selalu tersedia dan juga delaynya tidak terlalu besar karena yaitu setiap saat akan mengupdate rute tabel routingnya. Nah, yang pertama yaitu DSDV atau Destination Sequence Distance Vector, di mana ada beberapa hal penting mengenai DSDV. Yang pertama tabel routing, di mana di setiap tabel memiliki suatu sequence number, kemudian alamat tujuan, next hop, dan jumlah hop ke tujuan ini ada pada setiap algoritma routing ya sebenarnya. Lalu ada pembaruan periodik di mana node itu akan mengirimkan pembaruan tabel routing secara periodik karena ini merupakan proaktif ke node tetangga yang isinya ya sequence dan juga informasi rute yang pada saat ini. Kemudian untuk penanganan looping, SDV itu menggunakan suatu sequence number untuk menghindari routing loop. Dan juga node itu hanya akan menerima pembaruan dengan nomor urut yang besar. Jadi dia akan berinkremen. Kemudian untuk pemilihan rute itu hanya jika ada pembaruan, node itu akan memilih rute dengan nomor urut yang terbaru, tadi increment. Kemudian jika nomor urut sama, rute dengan metrik yang lebih baik akan digunakan. Nah, untuk deteksi link yang rusak, tabel routing dengan jumlah hop yang tak hingga dan menginkrementasi nomor urut. Itu untuk solusi yang pertama. Untuk yang kedua, node tersebut akan menyebarkan informasi hasil dari memperbarui tabel routing tadi ke tetangga lain untuk memperbarui tabel routing mereka masing-masing. Nah, kita lanjut ke reactive routing. Berkebalikan dengan proaktif, di mana reaktif ini hanya akan memperbarui tabel routing pada saat ada permintaan tertentu. Nah, dengan menggunakan routing reaktif ini, maka akan menghemat bandwidth dan daya karena tabel routing itu tidak akan secara terus-menerus diperbarui, hanya ketika diperlukan aja.
Namun, cost yang harus dibayar adalah delaynya kan cukup tinggi karena rute itu tidak selalu tersedia. Kemudian akan terjadi flooding atau banjir request pada saat nanti suatu node meminta request untuk rute tertentu. Kemudian namun untuk sisi positifnya adalah overhead-nya tidak terlalu besar karena rute itu akan dibuat jika ada keperluan saja. Nah, untuk contohnya di sini ada DSR yaitu Dynamic Soft Routing, di mana untuk kelebihan dari DSR sendiri adalah dapat mendukung penyimpanan beberapa rute dalam case dan memungkinkan pemilihan rute alternatif jika satu rute gagal. Jadi DSR ini dia memiliki suatu memori penyimpanan untuk menyimpan beberapa rute yang sudah di request. Nah, selain itu juga ada route record untuk menghasilkan rute yang loop free, tidak akan ada loop karena pakai route record. Namun kelemahannya ya tadi yaitu overhead yang tinggi karena route request flooding. Nah, ini untuk contoh skema jika misal node S meminta komunikasi ke D, maka dia akan request flooding ke semua jaringan. Kemudian kalau misal requestnya udah sampai ke D, dia akan memilih suatu materi yang lebih baik antara dua atau lebih dan akan mengirimkan reply ke node S. Kemudian jika sudah menyimpan rutenya, maka data akan dikirimkan dari node S ke node D. Kemudian untuk AUDV atau Ad-hoc Demand Distance Vector ini merupakan salah satu algoritma routing yang sering dipakai. Nah, untuk kelebihannya sendiri akan mengurangi overhead dan menghemat bandwidth karena hanya memperbarui rute jika rute itu diperlukan. Nah, AUDV ini juga mendukung skalabilitas yang besar dan juga responsif terhadap perubahan topologi serta mendukung multicast routing. Nah, yang akan membedakan antara AUDV dan DSDV ini adalah adanya reverse route pada AUDV. Bisa kita lihat pada skema routing di bawah, setiap node request yang sudah diberikan, maka node yang sudah menerima request itu akan melakukan reverse route untuk node yang sebelumnya. Juga berlaku pada saat nanti sudah mencapai node tujuan. Kemudian kita masuk ke network simulator, di mana pada simulasi ini network simulator yang dipakai adalah network simulator 2 atau NS2, yang mana NS2 ini merupakan suatu network simulator yang sifatnya open source yang mendukung berbagai macam simulasi jaringan. Dan NS2 ini dibangun dari dua bahasa pemrograman, itu library dengan bahasa pemrograman C++ yang digunakan untuk penjadwal peristiwa, protokol, dan komponen jaringan. Dan juga bahasa TCL atau OCL yang merupakan bahasa pemrograman untuk menulis skrip simulasi pada NS2. Nah, kita langsung masuk ke simulasinya saja. Jadi untuk skenario simulasinya adalah melakukan perbandingan antara ODV dan DSR dengan perbedaan pause time, yaitu sebesar 10, 20, 30, 50, dan 100 detik. Ini untuk luas daerahnya adalah 500-500 meter, protokol routingnya adalah ODV dan DSR, jumlah nodenya yaitu sebanyak 20, dan average kecepatan nodenya yaitu 3,4 meter per sekon. Nah, ini untuk skemanya akan ada suatu script TCL, yaitu ODV dan DSR, di mana dan juga delay throughput.awk untuk menghitung delay dan throughput hasil dari simulasi. Kemudian jika misal AUDV dan DSR TCL ini dijalankan, mereka akan menghasilkan dua file baru yaitu audv.6 atau DSR.6 dan juga .tr, di mana .6 ini untuk mensimulasikan atau memvisualisasikan simulasi dari script TCL menggunakan network animator. Kemudian untuk .tr ini merupakan file trace hasil dari simulasi, di mana file trace ini akan digunakan untuk perhitungan di delay dan throughput.awk yang akan menghasilkan file delay
TR. Nah, untuk value.tr ini juga bisa kita visualisasikan secara grafik menggunakan XGraph. Kemudian kita masuk ke hasil dari DSR, delay, dan throughput. Nah, ini untuk post time 10, 20, dan 30 bisa dilihat di layar. Untuk refresh delay dan throughput, kemudian untuk 50 dan 100 juga. Nah, secara rata-rata, semakin bertambahnya post time, maka average delay itu akan semakin menurun. Nah, namun di sini ada anomali pada saat post time 30, yaitu sebesar 1017,42. Namun secara rata-rata tetap post time yang lebih tinggi, maka delay akan lebih rendah. Karena post time itu merupakan suatu parameter penting pada suatu mobile network atau network, di mana post time itu mengukur berapa lama suatu node itu idle atau diam tidak bergerak. Nah, secara logikanya ya kalau misal node tidak bergerak, pengiriman datanya akan lebih lancar, akan lebih mudah, tidak terlalu kompleks. Dan untuk throughputnya juga sama di sini untuk throughput dia akan lebih tinggi pada saat post time-nya lebih tinggi juga. Nah, kemudian kita lihat untuk AODV, di mana untuk AODV bisa dilihat di layar, dan juga untuk yang selanjutnya ini. Untuk AODV sebenarnya secara rata-rata dia sedikit random untuk hasil dari delay dan throughputnya. Namun secara rata-rata bisa dibilang untuk AODV ini delay-nya akan bertambah juga seiring host time-nya bertambah. Dan untuk throughputnya juga akan bertambah tapi tidak signifikan. Jadi untuk AODV ini performanya agak kurang pada saat post time-nya lebih dari untuk pada saat post time-nya itu meningkat secara signifikan. Nah, kemudian kita masuk ke conclusion, kesimpulan, yaitu Manet atau Mobile Network itu merupakan suatu pendekatan jaringan nirkabel yang tidak memerlukan infrastruktur sehingga bersifat otonom dan fleksibel. Pada Manet, protokol routing sedikit berbeda dari infrastruktur jaringan pada umumnya. Protokol routing pada Manet dibagi menjadi proaktif, reaktif, dan hybrid. Dan pada percobaan ini, protokol routing AODV dan DSR dibandingkan dari segi perbedaan cost time dalam menghasilkan delay dan throughput, di mana DSR ini memiliki hasil yang lebih unggul daripada ODV dilihat dari segi post time dalam menghasilkan delay dan throughput. Dan ini untuk referensi yang saya gunakan. Dan mungkin sekian untuk presentasi tugas besar dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.